Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustam Effendi dengan NIM 22020466085, Prodi Hubungan Internasional kelas B. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Arif Wicaksana selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia yang telah memberikan tugas berupa video yang berjudul Tantangan Ekonomi Indonesia di Masa Depan. Sebelum saya masuk ke materi inti, terlebih dahulu saya akan membahas pendahuluannya, yang dimana ekonomi nasional yang paling krusial dan bisa mempengaruhi reputasi sebuah negara, terlebih lagi di masa sekarang ketika teknologi semakin berkembang dan kehidupan masyarakat internasional semakin tidak terbatas. Hal ini akan membuat tantangan perekonomian Indonesia semakin beragam. Setidaknya ada beberapa tantangan tersebut yang membuat perhatian baik bagi pemerintah, pelaku sektor bisnis, maupun masyarakat luas. Berikut diantaranya yang perlu diketahui. Ada dua sub pembahasan. Yang pertama, resiko kenaikan inflasi, yang dimana laju kenaikan inflasi nampaknya akan membuat pusat perhatian pemerintah dari waktu ke waktu sebagai tantangan perekonomian Indonesia. Laju inflasi bila tidak ditangani dengan baik akan berdampak pada produk domestik bruto atau disingkat PDB nasional. Inflasi yang terkendali dirasa akan membuat ekonomi cukup stabil. Begitu pula bila mengalami penurunan inflasi, maka tidak akan membuat guncangan ekonomi yang berarti. Menurut Badan Pusat Statistik atau disingkat BPS, mengartikan bahwa inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam jangka panjang karena tidak seimbangnya arus ruang dan barang. Berdasarkan tingkatan inflasi, yang pertama, inflasi ringan di bawah 100% per tahun. 2. Inflasi sedang antara 100 hingga 30% per tahun. 3. Inflasi berat antara 30% hingga 100% per tahun. Yang keempat, hyperinflasi, dikenal sebagai inflasi tidak terkendali, yaitu di atas 100% per tahun. Adapun penyebab dari inflasi, yang pertama, meningkatnya biaya produksi. Hal ini terjadi dalam jangka waktu tertentu dan secara terus-menerus. Secara umum, penyebab inflasi akibat kenaikan biaya produksi adalah karena adanya desakan biaya produksi yang semakin naik. Inflasi ini dapat terjadi kepada negara yang ekonominya sedang bertumbuh dan berkembang. 2. Tingginya permintaan. Jika permintaan terhadap sebuah barang atau jasa naik, maka hal itu akan mengakibatkan penyediaan faktor produksi dan barang menjadi menurun. Sementara itu, pengganti atau substitusi untuk barang dan jasa tersebut terbatas bahkan tidak ada. Keadaan yang tidak seimbang itulah yang akan menyebabkan harga barang dan jasa menjadi naik. 3. Kekacauan ekonomi dan politik. Jika sebuah negara dalam kondisi yang tidak aman, maka harga barang di negara tersebut akan cenderung menjadi mahal. Hal ini juga pernah terjadi di Indonesia, tepatnya terjadi pada tahun 1998 lalu. Pada masa itu, level inflasi di Indonesia bahkan menyentuh 70%, padahal level inflasi cenderung normal antara 3 hingga 4%. 4. Utang nasional. Ketika uang di suatu negara meningkat, maka umumnya pemerintah memiliki dua opsi. Pertama, pemerintah dapat menaikkan pajak. Kedua, pemerintah mencetak lebih banyak uang untuk melunasi hutang negara tersebut. Jika pajak mengalami kenaikan, maka bisnis akan bereaksi. Mereka akan menaikkan harganya. Hal itu dilakukan untuk mengimbangi kenaikan tarif pajak di perusahaan tersebut. Jika pemerintah memilih pilihan kedua, maka hal itu akan berdampak pada peredaran uang di masyarakat. Hal itu akan mengarahkan kepada kenaikan harga dan devaluasi mata uang dengan jumlah uang beredar bertambah. Teori ini dikemukakan oleh para kaum klasik. Mereka mengatakan bahwa ada sebuah keterkaitan antara jumlah uang yang beredar dengan harga-harga barang. Jika jumlah uang yang beredar banyak, tetapi jumlah barang yang beredar menetap atau terbatas, maka harga akan menjadi mahal. Jika hal tersebut terjadi terus-menerus, maka itu yang dinamakan inflasi. Dampak dari inflasi. Dampak inflasi biasanya dirasakan oleh masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Hal tersebut dikarenakan ketika terjadi kenaikan harga barang, maka daya beli mereka akan turun. Dari penurunan daya beli tersebut, menurut Bank Indonesia akan memberikan efek berkelanjutan sehingga dapat menyebabkan pendapatan dan standar hidup yang menurun.
Dalam jangka panjang, hal ini menyebabkan masyarakat yang miskin akan bertambah miskin. Dampak yang ditimbulkan oleh inflasi adalah pendapatan yang tidak seimbang. Artinya, dalam hal ini ada pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya inflasi, tetapi ada juga pihak-pihak yang justru diuntungkan dengan adanya inflasi. Contoh, inflasi seperti misalnya kenaikan minyak goreng dapat mengakibatkan kenaikan inflasi karena memberikan efek yang luas dan diikuti dengan kenaikan harga barang atau jasa lainnya. Materi yang kedua, munculnya tren ekonomi digital. Di sini Indonesia juga merasakan imbas dari adanya revolusi industri 4.0 yang sedang melanda negara-negara di dunia saat ini. Alhasil secara perlahan tapi pasti tren perekonomian nasional juga merambah pada ekonomi digital. Untuk kasus satu ini, nampaknya Indonesia bisa mengambil peluang besar untuk meningkatkan pendapatan ekonomi nasional. Namun, bukan berarti ini dapat berjalan mulus. Tren ekonomi digital justru membuat tantangan perekonomian Indonesia yang cukup signifikan. Pemerintah pun dituntut untuk lebih tegas dalam menghadapi arus perubahan ekonomi digital ini. Kuncinya adalah selain melakukan edukasi kepada pelaku bisnis maupun masyarakat, pembangunan infrastruktur maupun teknologi yang mendukung juga diperlukan adanya regulasi mengenai ekonomi digital. Adapun dampak dari digitalisasi ekonomi. Adanya perkembangan digital dalam segala bidang kehidupan terutama ekonomi. Tentunya terdapat beberapa dampak yang bisa dirasakan seperti pada ekonomi, transaksi lebih cepat dan pemerataan ekonomi. Pendidikan, informasi dan bahan materi lebih mudah. Sosial, landasan melakukan pembangunan ekonomi inklusif dan pemberdayaan sumber daya manusia lebih baik. Selanjutnya, potensi pada era digitalisasi ekonomi. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki potensi sangat besar dari segi ekonomi digital. Digitalisasi ekonomi di sini masih banyak yang belum tereksplor secara keseluruhan, sehingga masih bisa dikembangkan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, ekonomi berbasis digital di Indonesia ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Ekonomi digital ini juga memiliki beberapa kendala dan permasalahan dalam penggunaannya, seperti pada keamanan. Oleh karena itu, sebelum terjun dalam bidang ini, pastikan telah memiliki tim yang ahli dalam menangani hal tersebut. Semua orang bisa memulai mengembangkan potensi digital dengan cara mempromosikan bisnisnya sendiri, yang tadinya secara konvensional sekarang menjadi secara online. Hanya membutuhkan website hosting terbaik serta nama domain unik untuk memudahkan branding. Jadi bagaimana sih pembangunan sumber daya manusia yang mumpuni? Ya, masalah mengenai sumber daya manusia memang biasanya pekerjaan rumah tersendiri bagi negara-negara berkembang di dunia. Tidak terkecuali untuk kasus di Indonesia. Menyambung dari poin di atas, dalam memenangkan persaingan pasar bebas yang semakin ketat memang dibutuhkan sumber daya yang andal. Terlebih lagi, saat ini perkembangan ekonomi dunia juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Nantinya, bila program berjalan dengan baik, masyarakat akan lebih baik dalam memanfaatkan potensi yang ada dan memiliki semangat bagaimana mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Baik untuk keluarga, lingkungan, hingga berpengaruh pada peningkatan ekonomi nasional. Itulah materi yang saya sampaikan terkait tantangan ekonomi Indonesia di masa depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.